Perhatikan, dengarkan ya. Sudah siap semua? Siap? Siap ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita mulai menginjak untuk pelajaran yang kedua ini, teman-teman yang kedua itu dasar-dasar paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Dasar-dasar paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Kita tahu, ya kan, Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan, ya kan, organisasi Islam kemasyarakatan. Kita tahu yang namanya Islam itu jelas dasar-dasarnya keagamaan yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dasar-dasarnya tertulis dalam Khittah Nahdlatul Ulama hasil muktamar ke-27 di Situbondo, ya. Dasar-dasar keagamaan yang pertama yaitu Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaan bersumber ajaran Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi dasar-dasar keagamaan sumber untuk jadi Nahdlatul Ulama, ya kan, untuk menentukan suatu hukum, ya kan? Saya ulang lagi, Nahdlatul Ulama, apa artinya Nahdlatul Ulama? Bangkitnya para ulama. Bangkitnya para ulama. Dasarnya yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ya kan? Ijma dan Qiyas, ya kan? Ya kan? As-Sunnah itu sama dengan hadis, ya kan? Al-Quran, tolong di sini saya ulang, kalau Al-Quran semuanya sudah dengan Al-Quran, yang sudah paham tambah mantap, yang belum paham biar paham. Al-Quran menurut bahasa bacaan, sedang menurut istilah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup yang pertama bagi umat Islam. Kan? Jadi Al-Quran menurut bahasa bacaan, sedang menurut istilah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Jadi pedoman hidup yang pertama di sini. Jadi kitab Al-Quran itu suatu pedoman hidup. Jadi umat Islam untuk menentukan suatu hukum yang pertama itu dicari dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk untuk menunjukkan ini loh yang benar, ini loh yang salah. Jadi isi Al-Quran itu tidak satu pun ada kesalahan karena semuanya datangnya dari Allah SWT. Dijelaskan alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kan ini. Alif lam mim enggak ada artinya kalau alif lam mim itu termasuk ayat-ayat apa? Ayat Al-Qur'an yang enggak ada maknanya itu ayat-ayat apa itu? Ayat Al-Qur'an terbagi menjadi berapa? Dua kan? Apa? Satu muhkamat, yang kedua mutasyabihat. Kalau muhkamat itu ayat Al-Quran yang sudah jelas makna dan artinya. Contohnya zalikal kitabul la raiba fihi
hudalil muttaqin itu muhkamat. Di dalam kitab Al-Quran itu la raiba fih, tidak ragu-ragu lagi di dalamnya, hudalil muttaqin menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Itu ayat-ayat muhkamat. Kalau mutasabihat, contohnya seperti alif lam mim, itu kan? Itu ayat mutasabihat yang merupakan huruf. Jadi tidak tahu maknanya. Itu kan? Jadi ayat-ayat merupakan. Nah, ayat mutasabihat itu terbagi menjadi dua. Ya kan? Satu merupakan huruf, kedua merupakan ayat. Jadi, kalau merupakan huruf, contohnya alif, lam, mim, yasin. Itu hanya Allah yang tahu, nggak bisa. Tapi kalau merupakan ayat, itu perlu ditakwilkan. Ayat mutasabihat yang merupakan ayat itu perlu ditakwilkan. Maksudnya ditakwilkan itu siapa tahu apa? Perlu ditakwilkan. Perlu, coba perhatikan, perlu ditakwilkan itu artinya perlu diartikan ke arti yang lain. Itu ayat mutasabihat itu satu ada yang merupakan huruf, yang kedua merupakan ayat. Kalau merupakan huruf itu nggak perlu kita tahu, hanya Allah yang tahu seperti alif lam mim, yasin, kaf ha ya ain shad itu dan seterusnya. Tapi kalau merupakan ayat perlu ditakwilkan. Maksudnya perlu ditakwilkan, perlu diartikan ke arti yang lain. Contoh, ayat mutasabihat yang itu merupakan ayat yadullahi fawqa aydihim. Artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Itu kalau kita lihat itu ya mungkin Allah itu punya tangan. Kalau Allah itu punya tangan berarti Allah sama dengan manusia. Maka itu ayat tersebut perlu ditakwilkan, perlu diartikan ke arti yang lain. Maksudnya yadullahi fawqa aydihim itu bukan tangan Allah di atas tangan manusia. Maksudnya itu kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Itu ayatnya. Itu mutasabihat muhkamat seperti itu alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Lanjut. Sekarang pedoman paham keahwalan Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Nahdlatul Ulama yaitu yang kedua as-sunnah atau hadis. Ya kan? Hadis. Hadis menurut bahasa baru. Sedang menurut istilah segala sesuatu atau apa saja yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik merupakan perkataan, kalau perkataan itu namanya hadis qauliyah, perbuatan, yang kedua perbuatan, kalau perbuatan itu namanya hadis fi'liyah, dan ketetapan Nabi namanya hadis takririyah. Jadi oleh sebab itu hadis itu ada 3, perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Atau qauliyah, fi'liyah, takririyah. Contoh satu persatu. Qauliyah itu kamu mamanya menemukan hadis yang diawali dengan kata-kata qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu perkataan Nabi juga sama, itu namanya hadis. Contoh yang kedua, ya kan? Namanya di sini
An-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Itu qauliyah. Yang ketiga, yang kedua fi'liyah, perbuatan Nabi. Contoh perbuatan Nabi sholat. Sholat wajib 5 waktu. Itu perbuatan Nabi sholat itu. Karena Nabi mengatakan qauliyahnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, jadi kata Nabi, sholatlah seperti saya melaksanakan sholat. Zuhur waktunya telah ditentukan, asar waktunya telah ditentukan, maghrib, isya, subuh, semuanya waktunya ada. Itu telah diperbuat oleh Rasulullah SAW. Kita tinggal mengikuti, itu namanya hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Contoh lagi, yang penting kamu ikuti di sini kan. Contoh, makanya kita harus tahu bagaimana orang Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak boleh bermusuhan dengan siapapun. Tidak boleh bermusuhan kepada orang Yahudi, nggak boleh memusuhi orang Nasrani, nggak boleh. Kita harus selalu berbuat baik dengan siapapun. Itu kan dijelaskan dalam hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Contohnya apa? Nabi punya paman. Namanya Abu Thalib. Abu Thalib, paman Nabi itu sampai meninggal dunia tidak memeluk agama Islam. Tapi Nabi tetap menghormati, menyayangi sampai mati. Nah, itu namanya itu kan perbuatan Nabi. Nabi menghormati kepada siapapun. Itu hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Yang ketiga, takririyah, ketetapan Nabi. Nah, takririyah, ketetapan Nabi itu Nabi melihat sesuatu, sahabatnya yang melakukan berlawanan, dia itu tidak menegur. Diamnya Nabi itu merupakan ketetapan. Contoh di sini kita bisa melihat yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudu, ya kan? Tapi ada bedanya. Kalau tayamum batal kalau kita melihat air cukup untuk berwudu. Nah, di situ bagaimana seandainya kita sudah sholat, kita tidak ada air, tayamum, waktu sholat sudah tiba, setelah itu melaksanakan sholat, setelah selesai sholat, terus ada air, bagaimana? Nah, itu ketetapan Nabi. Nah, maka di sini intinya, kalau umpamanya kita sudah sholat, kita nggak ada air, dibolehkan melaksanakan tayamum alias pengganti wudu. Tetapi seandainya kita sudah sholat, tayamum sholat, setelah itu melihat air ada cukup untuk wudu, waktu sholat masih ada, boleh melaksanakan sholat. Ya, itu lebih baik, nggak sholat juga nggak apa-apa. Karena di situ itulah ketetapan Nabi. Di situ jelaskan di ketetapan Nabi pada waktu melaksanakan safar perjalanan. Waktu sholat sudah tiba, ya, kebetulan tidak ada air. Tayamum bersama sahabatnya, setelah itu melaksanakan sholat. Setelah itu melanjutkan safar lagi perjalanan. Nah, kebetulan waktu sholat masih ada. Terus ada air cukup untuk berwudu. Nah, sahabat itu pecah menjadi dua. Ada yang nggak sholat, duduk. Ada yang wudu langsung sholat lagi. Nah, Nabi melihat itu semuanya. Nabi melihat itu diam saja. Yang sholat juga tidak ditegur, yang nggak sholat juga nggak ditegur, Nabi diam. Nah, diamnya Nabi ini menunjukkan takririyah, ketentuan Nabi. Itu hadis.
Yang ketiga, ini kan. Jadi dasar-dasar keagamaan Nahdlatul Ulama, satu yang di situ untuk menentukan suatu hukum. Pertama pakai Al-Quran, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua sunnah atau hadis. Yang ketiga ijma. Ya, ijma. Ijma itu kesepakatan. Ijma itu namanya kesepakatan para ulama. Ya kan? Ya. Dari situ, nah kita tahu yang namanya kesepakatan ijma itu, kesepakatan para ulama itu juga bisa dipakai sebagai dasar hukum. Karena apa? Sekalipun tidak dilakukan Rasulullah, karena dasarnya al ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama, para ulama-ulama itu adalah orang-orang yang meneruskan ya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Al-Quran, kata Al-Quran, innama yahsallahu min ibadihil ulama. Nih, jadi ijma ini kesepakatan. Kalau mamanya taruh adalah dalam Al-Quran itu nggak ada untuk menentukan suatu hukum. Dicari kedua, dicari dalam hadis, nggak ada ketentuan untuk menentukan suatu hukum. Maka di situ yang jelas pakai ijma alias kesepakatan. Contoh ya kan di sini, ya kan? Contoh ijma itu kesepakatan itu ada lisukuti diam, ada juga dengan ucapan. Contoh, nah ijma kesepakatan para ulama itu sekalipun untuk menentukan suatu hukum dalam Al-Quran dicari nggak ada, dalam hadis dicari nggak ada, tapi sandarannya itu panutannya juga kepada Al-Quran. Contoh, kan supaya jelas kamu. Contoh ijma. Di sini kita tahu dalam Al-Quran dijelaskan orang mengeluarkan zakat itu kepada asnaf 8. Nah, setelah itu asnaf 8. Akhirnya khawatir para ulama, nanti para ulama-ulama itu nanti khawatir nanti kalau mamanya orang Islam salah alamat untuk menentukan suatu hukum, ya kan? Maka di situ ulama musyawarah sepakat, jadi kan. Jadi, nah sandarannya kepada asnaf 8. Oleh sebab itu intinya kita boleh mengeluarkan zakat cukup asnaf 8. Selain 8 itu tidak mendapatkan. Sehingga para ulama sepakat di sini yang bunyinya ittafaqal a'immata ala annahu la yajuzu ikhrajaz zakata li bana'il masjid au takfinul mayyit. Para ulama telah sepakat, ittafaqal a'immata, para ulama telah sepakat ala annahu la yajuzu, untuk tidak diperkenankan ikhrajaz zakata, mengeluarkan zakat li bana'il masjid au takfinul mayyit, atau untuk mengkafani mayit ini. Nah, sandarannya kepada ijma ini sandarannya kepada mana? Kepada Al-Quran yang menjelaskan zakat itu boleh diberikan kepada asnaf 8. Jadi di sini, makanya di sini banyak sekali orang yang beranggapan padahal itu salah, ya kan? Dalam arti di sini, oh zakatnya karena orang tidak cukup, kita berikan ke masjid, nggak boleh. Karena kita tahu yang namanya asnaf 8 itu satu, bentuknya manusia. Kedua, kalau dikasih bisa nerima dan bisa mendoakan. Kalau masjid kan benda mati, nggak bisa masjid. Nah, makna sabilillah itu nggak boleh. Ya, mana? Sekarang kita lihat, oh bisa masjid kok, masjid kan sabilillah. Makna sabilillah itu apa sih? Makna sabilillah itu kok orang yang berjuang di jalan Allah. Nggak ada yang namanya masjid berjuang di jalan Allah. Jadi sabilillah itu orang yang nah sekarang, nah seandainya di masjid bagaimana boleh? Namanya mau akhir bulan Ramadan,
ngasih zakat ke masjid itu di sana itu bukan zakat ke masjid, zakat mengeluarkan zakat. Kebetulan ada amil itu yang ngurus zakat, ngumpulnya di masjid, bukan untuk masjid, gitu kan. Nah, itu namanya kesepakatan para ulama, itu namanya ijma, sandarannya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Terus lagi, taruh aja lah. Sekarang ada yang repot lagi, namanya zakat. Ini masih kaitan dengan zakat. Istilahnya kalau sawah tadah, sawah tadah dengan sawah nggak tadah beda. Jadi contohnya kalau rawa dengan yang kita garap, sawah-sawah biasa, itu perbedaannya 10% dengan 5%. Nah, sebetulnya kalau mamanya taruh aja seperti sawah yang kita garap seperti yang sekarang ini, itu bukan 5%, tetap 10%. Karena apa? Di situ kan dalam hadis dijelaskan, yang di situ yang namanya 5% itu pakai biaya. Nah, biaya itu biaya apa di sana? Dijelaskan kincir kan, kincir itu kalau kita lihat, ya ngambil dari rawa langsung ke sawah, ada daratnya kan, gitu kan. Itu kalau sekarang nganggo diesel, gitu kan. Nah, baru tuh, makanya di sini, makanya para ulama sepakat menjelaskan, andai kata sawah itu diairi oleh air dari sungai besar, contohnya di sini taruh aja lah Begi Neneng, masuk ke ladang, masuk ke tersier, ke air sampai ke sawah yang tidak ada putusnya, tetap itu zakatnya 10%. 10%. Nah, itu makanya di sini sekarang kita lihat kalau mamanya pakai biaya, seolah-olah kan cuma sekecil sekali. Makanya sekarang kita pakai mamanya taruh aja lah pakai bayar biaya airnya. 1/4 hektar. 1/4 hektar paling 10 kilo. 10 kilo itu berapa? 10 kilo mamanya harga 5.000. Paling 50.000 kan? 50.000. Maksud seberapa tuh biaya 50.000. Padahal hasilnya kalau mamanya dapat 1 ton. Kan cuma sedikit sekali. Makanya di sini inilah kesepakatan para ulama. Tuh. Terus ijma sukuti. Ya, diamnya itu menunjukkan yaitu tentang contoh kita bisa melihat ada sholat taraweh. Sholat taraweh itu ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Kita melihat kalau yang 8 rakaat itu betul-betul dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Rasulullah SAW itu yang 8 rakaat. Nah, kapan mulainya ada 20 rakaat? Itu diawali oleh siapa? Yang mengawali sholat tarawih 20 rakaat yaitu Umar bin Khattab. Gitu. Nah, pada waktu Umar bin Khattab menambah, jadi Umar bin Khattab, Nabi, saya ulang lagi, Nabi melakukan sholat tarawih itu pertama dia melakukannya 8 rakaat. Itu saja, kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Nah, kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak itu untuk menunjukkan bahwa sholat tarawih itu hukumnya tidak wajib. Nah, setelah itu kapan? Mulai sholat tarawih itu dilakukan 1 bulan penuh, melakukannya 20 rakaat. Jadi sholat tarawih itu dilakukan 1 bulan penuh dan melakukannya 20 rakaat itu yang pertama kali mengawali yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini pada waktu dia menambah itu tidak satupun para jamaahnya itu ada yang protes. Semuanya setuju. Itu juga namanya kesepakatan. Oleh sebab itu kesimpulan di sini, jangan kita menyalahkan yang betul itu 20 rakaat atau yang betul itu 8 rakaat
Jadi yang betul itu, jadi 8 rakaat juga betul, 20 rakaat juga betul. Yang salah itu tidak melaksanakan taraweh. Ini Teraweh. nah di sini itu termasuk ijma sukuti, ya, kesepakatan tapi secara diam. Terus yang keempat, nih tolong ya kamu ingat, sekalipun kesepakatan para ulama sandarannya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis. Yang keempat yaitu kias. Makna kias itu yaitu menyamakan hukum dengan hukum yang lain. Gitu kan? Makna kias ini yaitu Nahdlatul Ulama yang pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah untuk menentukan suatu hukum berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, ijma, dan kias. Nah, Kias. Jadi intinya kalau nggak ada untuk menentukan hukum dalam Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, barulah pakai yang namanya ijma. Ijma. Tapi ijma itu sandarannya juga kepada Al-Quran. Al-Quran. Kias. Kias itu maknanya menyamakan menurut bahasa. Sedang menurut istilah, menyamakan hukum dengan hukum yang lain. Ya tolong, menyamakan dengan hukum yang lain. Nah, baik ijma maupun kias, sandarannya juga kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh, ini kan, contoh kias, menyamakan hukum dengan hukum yang lain. Contoh di sini khomer, ya kan? Dalam Al-Quran dijelaskan jangan kamu minum khomer, karena khomer itu memabukkan. Kalau kita cuma nggak ikut dengan adanya kias, itu yang dalam Al-Quran itu kan khomer. Kalau yang khomer kan boleh. Nah, akhirnya kias berbicara. Kenapa khomer itu kok dilarang diminum? Karena dia memabukkan. Oleh sebab itu kata kias, seluruh perbuatan, seluruh minuman yang sifatnya memabukkan maka haram diminum. Nah, terus lagi, mamanya di situ. Coba sebagian kecil. Kalau kita cari baik dalam Al-Quran atau hadis nggak ada yang menjelaskan jangan kamu menempelkan kepada kedua orang tua kamu. Nggak ada. Jadi kalau nggak ada berarti boleh nempelkan orang tua. Al-Quran cuma menjelaskan wala takul lahuma ufin wala tanharuma wa kul lahuma qaulan karima gitu aja. Karima. Kita nggak boleh berkata kasar, nggak boleh mencinta. Kita pada orang tua harus berkata-kata yang mulia. Maka di sini kias berbicara. Kalau kita berkata-kata kasar, itu menyakitkan hati orang tua. Menyentak kepada orang tua, itu termasuk menyakitkan hati orang tua. Oleh sebab itu, kias menentukan, kias menyamakan hukum dengan hukum yang lain. Kias menentukan suatu hukum, seluruh perbuatan yang sifatnya menyakitkan hati orang tua, maka hukumnya haram. Ini kan. Nah, sandarannya kepada situ, kepada Al-Quran ini. Jadi inilah ya pedoman ya dasar-dasar hukum yang diambil oleh organisasi Nahdlatul Ulama untuk menentukan suatu hukum, ya, yaitu ngambil satu Al-Quran, sumber hukum yang pertama, yang kedua Al-Hadis, sumber hukum yang kedua, yang ketiga ijma dan qiyas. Ijma, qiyas. Dalam arti kalau untuk menentukan suatu hukum dalam Al-Quran ya tidak ada, tidak ketemu, hadis tidak ada, barulah memakai ijma dan qiyas. Ijma, qiyas. Dalam menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya, ya, Nahdlatul Ulama
mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang menggunakan jalan pendekatan, jalan mazhab. Ini kan jalan yaitu mazhab. Pendekatan mengikuti. Mana mazhab itu pendekatan mengikuti. Salah enggak? Nahdlatul Ulama yang banyak Ahlussunnah wal pendekatan mengikuti. Istilahnya mazhab. Jadi seperti mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi dan Hambali 4. Ini kan. Karena 4-4-nya ini sudah masuk tingkatan mujtahid. Orang yang mampu beristihad secara istimbat. Besok kita jelaskan karena waktu nggak ada ini. Ini kan. Jadi itu tingkatan. Ya. Nah, sekarang dasarnya apa? Kita bermazhab itu. Tinggal ngikuti, tinggal bertanya. Yang kita ikuti adalah para ulama. Allah mengatakan innama yasallahu min ibadil ulama. Satu-satunya orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Terus karena dia yang mampu, orang yang berjihad, kita perlu nggak bisa tanya kepada beliau. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah ahla dzikri kepada orang yang kamu tidak mengetahui. In kuntum la ta'lamun, seandainya engkau tidak tahu. Jadi nggak salah kita bermazhab itu karena di sini sudah diperintahkan dalam Al-Qur'an ulama ini. Jadi mazhab di bidang akidah mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu di bidang akidah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita tahu pendiri ajaran Ahlussunnah wal Jamaah adalah siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Iya benar. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita harus bisa bedakan pendiri Nahdlatul Ulama, pendirinya siapa? Hasyim Asy'ari. Tapi kalau pendiri Nahdlatul Ulama adalah para ulama-ulama pesantren yang mendirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Pendiri ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, di sini di bidang akidah Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita tahu kenapa kita ikuti, karena dia pencetus ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini semuanya tidak satu pun yang bertentangan dengan Al-Quran, juga